Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Halo, lemes Bu. Semangat ya. Karena hari ini bulan puasa. Oke, semangat. Kemudian, sebelum kita lanjut ke mata pelajarannya, mari kita seperti hari-hari biasa tetap berdoa walaupun melaksanakannya dengan daring. Ya, semoga dengan kita belajar hari ini dengan diawali dengan doa, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita dan berkah bagi semuanya. Amin. Oke, mari Amin. kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi bidani ilman warzuqni fahman. Oke, selesai. Oke, Dah. kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kemarin sudah bab 2 sudah, bab 7 ya, bab 2 ya. Bab 7 sekarang lanjut ke bab 8 dengan tema profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran. Jadi kalian sudah sering dengar kan profesi itu apa, pekerjaan itu apa. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari dunia pekerja, dunia kerja, ya, ada istilah dua kan, pekerjaan dan profesi. Ya. Namun banyak masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi itu sama. Padahal maknanya antara pekerjaan dan profesi itu berbeda. Sederhananya, kalau profesi itu adalah pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan belum tentu bisa jadi sebuah profesi. Itu yang paling sederhana ya, cara menyikapinya. Jadi memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada beragam jenis pekerjaan dan profesi yang bisa kalian nanti pelajari atau kalian tekuni ya. Salah satunya itu di bidang pemasaran. Apalagi kalau di zamannya kita sekarang, di zamannya kalian kan sudah dunia digital. Ya. Sampai saat ini banyak pekerjaan pemasaran ya, dan pemasarannya pun sudah menjangkau lebih luas ya. Kemudian Ya. pemasaran ya, strategi pemasaran itu tidak hanya mengandalkan produk yang berkualitas, tetapi juga mengandalkan kemasannya yang menarik, ya kan? Iklannya yang lucu-lucu, yang efektif, seperti itu. Kemudian kerjasama, ya kerjasamanya yang sama-sama mendukung tentang suatu pemasaran atau kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran. Kemudian dengan elemen yang ini, ya, dengan produk kualitas, iklan yang efektif, ya, itu bisa menjadi salah satu keberhasilan ya dalam kegiatan pemasaran. Ya, banyak atau tidak heran juga ya kan jenis pekerjaan pemasaran pada saat ini semakin beragam. Oke. Kemudian kita lanjut ke pengertian profesi. Profesi ya, itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, ya, keahlian, ya, kemudian eh, keterampilan dan lain sebagainya. Ya, di sini ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang makna atas sebuah profesi. Ya, Bu Guru ambil dua saja, ya. Yang F itu Siti Nafsiyah. Menurut beliau, profesi adalah salah satu pekerjaan ya, yang dikerjakan sebagai sarananya
sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, profesi, ya. Sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak. Ya. Namun disertai dengan keahlian, ya, keterampilan, profesional, dan tanggung jawab. Itu menurut Siti Nadia. Kemudian menurut Doni Kusuma, ya, profesi adalah pekerjaan yang dapat berupa jabatan dalam hierarki birokrasi yang memerlukan keterampilan dan etika khusus untuk tugas tersebut, serta tingkat pelayanan baku pada masyarakat. Ya. Itu menurut Doni Kusuma. Dah, dengar suaranya Bu Guru? Dengar sudah. Oke, kita ulang lagi bahwa profesi itu adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Profesi biasanya memerlukan pendidikan. Ya, pendidikan itu harus dipelajari, ya. Kemudian pelatihan. Makanya kita sebagai siswa harus terus-terus belajar, ya, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Kemudian memerlukan pengalaman yang banyak dan supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan pengetahuan yang lebih besar. Oke, kemudian kita bahas karakteristik profesi. Karakteristik profesi, ya, itu pada dasarnya ada beberapa yang harus kita ketahui. Pertama, pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus itu, ya, membutuhkan mendalam. Misalnya kalau kita jadi dokter gitu kan, kita harus belajar, harus mempunyai pengetahuan tentang dunia kesehatan, penyakit dan segala hal. Ya, itu harus memiliki pengetahuan khusus lebih ke dalam gitu, maksudnya lebih inti itu, ya. Kemudian dengan cara apa untuk memperolehnya? Bisa dari pendidikan yang formal, sekolah kedokteran, ya kan. Kalau mau jadi dokter ya harus sekolah kedokteran gitu. Kemudian harus mencari pengalaman dan pelatihan sering harus dilakukan. Kemudian harus memiliki otonomi. Otonomi ini adalah kemampuan, ya, atau kemandirian, ya, atau juga kebebasan keputusan. Dimana kalau kita sudah jadi pekerja sesuai dengan profesi yang kita punya, ya, kita akan diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam mengambil suatu keputusan. Itu yang harus dimiliki. Kemudian mempunyai standar profesional. Standar profesional itu apa? Yaitu standar mengatur perilaku dan tanggung jawab profesional yang harus diikuti oleh para praktisi.
Misalkan kalau kalian sudah jadi profesi dokter, kalian juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya, juga harus profesional ya, tidak boleh memandang sebelah siapa pasiennya ya, mentang-mentang dia atasan harus bagaimana, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus profesional ya, baik ke keluarga sendiri maupun ke orang lain. Kemudian harus memiliki tanggung jawab sosial. Ya, ini yang harus kalian punya. Misalkan kalian sudah mempunyai profesi, ya kan, sudah menjalankan tugasnya, otomatis tanggung jawabnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya. Jadi kalian harus memiliki tanggung jawab, ya, dengan integritas, yaitu setia. Integritas itu hampir mirip dengan setia. Kemudian jujur, ya, harus jujur dan harus memikirkan kepentingan terbaik, ya, bagi masyarakat. Jangan menuruti ego kalian sendiri, ya. Jadi harus mementingkan masyarakat. Kemudian dengan adanya profesi, misalkan kalian sudah mempunyai profesi yang ditekuni, kayak tadi kan sudah dokter, ya kan? Nah, dokter itu sudah memiliki status, ya kan? Oh, ternyata Risma jadi dokter. Dokter itu adalah status bagi kalian. Kemudian selain memiliki status, ya kan, atau gelar profesi, bisa juga seperti itu, juga akan mendapatkan imbalan atau penghasilan tinggi. Misalkan salah satunya dapat gaji yang besar, ya, itu sebuah imbalan dari hasil profesi yang kalian punya. Kemudian seseorang akan memiliki profesi, ya, juga memperoleh atau meraih status yang tinggi di masyarakat. Misalkan, wah, dokter kan gitu kan. Ya, itu sudah kayaknya memiliki status yang berbeda daripada yang warga-warga biasa. Seperti itu ya, status sosialnya seperti itu ya. Kemudian yang F, memiliki lisensi ini seperti ada, ya, kita pahami dulu. Lisensi ini adalah seseorang yang memenuhi standar tertentu dan telah diakui sebagai profesional yang kompeten di bidangnya. Ya, misalkan kalian menjadi dokter, berarti kalian harus memiliki lisensi. Biar apa? Biar dapat dipercaya sama orang kan, juga bisa menjadi kayak apa, bisa menjadi hal yang kuat gitu loh untuk mendukung profesimu gitu. Jadi lisensi ini bisa, kata dasarnya itu atau lebih mudahnya itu disebut sertifikat. Nah, misalkan kalau kalian jadi dokter itu memiliki lisensi atau sertifikat dokter. Jadi ada penguat, ya kan, penguat kalau kalian benar-benar seorang dokter yang sudah berpengalaman seperti itu. Paham ya? Kemudian lisensi ini digunakan ya sebagai salah satu bukti bahwa orang tersebut ya memang sesuai di bidang ahlinya. Misalnya kalau sudah punya lisensi sertifikat dokter, oh berarti ternyata orang ini sudah benar-benar mampu di bidang dokter. Ya kan? Seperti itu. Kemudian tergabung dalam asosiasi resmi. Biasanya ketika kita sudah menjadi kedengeran suaranya Bu Guru. Bu Guru tidak ngemut soalnya. Enggak, Bu. Enggak dengar? Enggak. Dibisukan sama Bu Guru. Enggak, makanya tadi dapat PA itu kan. Kok enggak deh. Sudah dengar? Ya. Nah, kemudian tergabung dalam asosiasi resmi.
Ya, biasanya kan ada anggota-anggota gitu kan, ada kayak misalkan kalau profesi guru ya itu gabung terdalam di PGRI gitu kan biasanya seperti kalau dalam dunia dokter itu bisa ada grupnya atau bergabung di asosiasi ID seperti itu ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian terakhir materi terakhir yaitu eh, perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Ya. Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa profesi memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Ya, itu profesi. Jadi profesi itu harus mempunyai keahlian dan pengetahuan. Kalau pekerjaan itu tidak terlalu atau tidak selalu memerlukan keahlian khusus. Paham ya perbedaannya ya? Kalau bekerja apa saja kan sudah bisa bekerja. Ya kan? Kalau profesi, kalau seorang dokter ya harus bekerja di dokter kan gitu. Kemudian kalau profesi juga memiliki kode dan standar yang harus dipatuhi, ya kan? Kemudian kalau pekerjaan itu tidak memiliki kode etik dan standar profesional, kerjanya ya tidak aturan, yang penting selesai. Itu kalau pekerjaan. Kalau profesi itu harus menaati kode etik dan peraturan. Ya, harus profesional. Ya. Kemudian yang ketiga, profesi dapat memberikan penghasilan yang lebih stabil dan layak. Ya kan? Karena kalau profesi kan tadi sudah jelas kan pekerjaannya profesi itu memiliki penghasilan yang cukup jelas. Sedangkan pekerjaan itu tidak selalu mendapatkan penghasilan yang stabil dan kadang ada naik turunnya kan gitu. Kalau pekerjaan kan, kalau profesi itu pasti tetap stabil ya. Paham? Paham dari sini? Paham. Paham. Oke, Bu Guru pengen nanya, contoh profesi yang kalian ketahui apa? Selain dokter? Guru, Guru. Guru. Lagi? petani, Petani itu masuk profesi? Apoteker. Iya, Bu. Dokter? Bukan. Bukan. pramugari, pilot, Nah, insinyur? Tahu insinyur? Ya. ya, Nah, itu juga salah satu profesi. Pengacara, nanti ada lisensinya juga itu sebagai petugas pengacara. Ya. Kemudian penulis. Pernah dengar penulis? Polisi. Polisi, ya. Penyanyi, penyanyi itu musisi ya. Sama seniman. Ya, seniman itu juga termasuk profesi. Ya. Sudah cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Amin. Oke, cukup sekian materi yang hari ini Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua Amin. dan tidak lupa. Ya. Kemudian Risma buat foto sesi terakhir. Oke, sebelum saya foto. Ayo Risma, sesi terakhir. Silvi, Ibu. sesi terakhir foto. Sambil Bu Guru akhiri itu pertemuan pada hari ini. Semoga kalian selalu bahagia, sehat. Ya. Silvi, mana kameranya? Silvi hilang. Sudah, Pak Bambang sudah di screenshot? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa selalu bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.